got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, di sini kelompok kami akan mewawancarai salah satu tokoh Islam yang bernama Bapak Jumhur. Bapak Jumhur merupakan salah satu ketua serta pengurus Masjid As-Salam selama masa jabatannya berakhir. Kami mewawancarai beliau yang di kediamannya beralamatkan di Jalan Pangeran Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustadz Jumhur, Dila, teman Dila, kita masuk aja kepada Ibu sebagai pembawa acara. Silakan ditanyakan kepada Ustadz soalnya atau gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz sudah memberikan kepada Bapak Jumhur sudah memberikan waktu untuk kami wawancarai, dan terima kasih untuk Ibu juga sudah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Baiklah, pertama perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin sebelumnya Pak, tujuan kami di sini untuk mewawancarai Bapak pada sore hari ini mengenai seputar pertanyaan tentang paradigma Islam, tentang ilmu hukum, etika, prinsip serta Islam dalam penerapan ilmu pendidikan, khususnya ekonomi dan bisnis. Sebelum memulai sesi wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Dila Arni. Saya Rina Dujayanti. Saya Feby Indriyanti. Baiklah, kami memulai sesi wawancara. Pertanyaan pertama, Pak, menurut Bapak Ustadz, apakah dalam Islam itu penting menerapkan ilmu terapan di dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting, bahkan diperintahkan agar umat Islam ini sebelum melangkah hendaknya pakai ilmu setiap langkahnya. Jadi harus setiap amalannya itu pakai ilmu. Apa perlu panjang? Bila dokter Rekim, Ibu apa? Bila disuruh kan sama Ustadz Jumhur dulu menyerahkan ilmu penerapan itu adalah jadi ringkas padat. Ilmu ini kan seperti ada istilah baru, ilmu penerapan. Sebetulnya kalau dalam ilmu itu kan ada ilmu teori, ada ilmu terapan. Nah, yang di sini fokusnya ilmu terapan. Kalau praktek kan sudah jelas, teori kan sudah jelas, rukun iman, rukun Islam itu kan teorinya. Sekarang terapannya kan seringkali beragam. Itu yang memunculkan kemudian berbagai mazhab. Itu karena terapan ataupun ilmu terapan ya seperti kalian bilang, manajemen yang dunia itu ilmu terapan, manajemen, ilmu pendidikan, ekonomi semua itu ilmu terapan. Nah sekarang pertanyaan, apakah pentingkah dalam Islam ilmu terapan? Itu sangat penting. Bahkan kita tahu yang penting pertama, sebetulnya dalam Islam itu nggak ada dibedakan ilmu terapan dengan ilmu teori. Ilmu itu satu. Cuma ini untuk mempermudah istilah saja, ilmu terapan. Dalam Islam itu masalah ilmu itu wajib. Bahkan menurut ilmu itu diwajibkan dalam Islam. Kenapa? Setiap amalan hendaknya umat Islam ini adalah dengan ilmu. Jadi
penting nggak kita ilmu terapan? Sangat penting. Itu tentang ilmu terapan. Jadi gini Pak, menurut Ustadz, bagaimana etika yang baik dalam Islam untuk mendorong adanya penerapan ilmu terapan? Nah, ini yang sebetulnya etika yang baik. Jadi ketika berbicara tentang etika adalah memang bicara tentang cara. Jadi sebetulnya banyak yang terjadi sekarang ini kan dalam penerapan itu berbeda dalam cara menerapkan, kemudian etika yang kurang, sehingga seringkali orang tidak terima dengan ilmu itu. Pada intinya sebetulnya ilmu itu sudah wajib. Nah, sekarang etikanya bagaimana? Etikanya pertama dalam menerapkan ilmu, pertama memang dalam Islam kan diajarkan satu bahwasanya kita ilmu itu ibadah. Nah, satu. Yang kedua harus ikhlas. Udah jelas ibadah ikhlas. Kemudian yang ketiga cara-caranya betul-betul dengan bijak. Nah, 3 cara itulah yang dasar. Jadi yakini bahwa apa yang kita amalkan dari ilmu itu adalah ibadah. Jadi ketika kita berbuat tanpa ilmu, ya bukan ibadah ini, sia-sia kita. Niat ya. Yang kedua ikhlas ataupun niat. Nah, yang kita terapkan memang ikhlas. Dasarnya memang hati kita, jadi berangkat dari hati. Dan yang ketiga adalah tadi apa namanya? Caranya harus bijak. Ya. Bijak. Nah, 3 itu saja udah. Jadi sebetulnya sekarang itu yang kurang adalah masalah keikhlasan, masalah kebijakan. Akhirnya yang diterapkan itu tak kemana-mana. Mana yang mesti didahulukan karena hilang kebijakan. Contohnya wirid di mana-mana kan masuk yang ini. Masuk. Jadi karena kebijakan nggak ada, akhirnya jadi seperti itu. Jadi intinya 3 hal itu saja. Saya kira demikian. Ya. Oke Pak, pertanyaan yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip utama dalam Islam untuk menerapkan ilmu terapan itu? Prinsip di dalam Islam dalam menerapkan ilmu terapan, yang pertama jangan bertentangan dengan syariat. Karena banyak ilmu terapan sekarang ini bertentangan dengan syariat. Contoh, ilmu ekonomi itu buatan manusia, ilmu politik buatan manusia, tapi keikhlasannya nggak ada. Tengok di mana-mana. Sekarang 8 triliun, 4 cuma 1 BTS saja, satu kementerian tuh. Sementara KPK udah memponis 800 miliar yang digarap oleh pejabat-pejabat kita seluruh Indonesia, APBN tuh. Itu kan memang prinsipnya nggak ada. Jadi prinsip-prinsipnya yang pertama harus sesuai syariat. Itu saja satu. Kemudian saya kira yang lain sifatnya pengembangan. Intinya itu. Kalau masalah ilmu apa saja silakan. Makanya ilmu sihir dilarang. Kenapa? Karena tidak sesuai syariat. Jadi syaratnya itu ilmu apa saja silakan lakukan asal tidak bertentangan dengan syariat. Itu saja. Ada lagi? 2 pertanyaan Oh, lagi. silakan. Yang keempat itu sebagai seorang muslim apa saja ajaran Islam dalam ilmu terapan yang wajib menjadi pedoman hidup? Apa saja ajaran Islam
yang menjadi pedoman dalam hidup dalam ilmu terapan. Sebetulnya itu ada dalam buku hadis itu sudah ada terangkan. Jadi rukun iman terapannya kan mulai pertentangan. Kata Muhammadiyah iman itu yang iman kepada Allah itu ada kita orang orang Hindu atau tarbiyah mengatakan ada nama sifat 13 sifat 13. Kemudian Muhammadiyah tidak mengakui itu. Itu namanya terapan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dasarnya mereka sama-sama beriman. Nah, maka kemudian bagaimana di sini Bagaimana seorang muslim ajaran Islam dalam menerapkan yang pedoman hidup? Bagaimana yang intinya adalah jangan sampai ilmu terapan itu kemudian mengalahkan ilmu teori. Ngerti ilmu teori? Rukun iman, rukun Islam yang diterangkan dalam Quran itu semua ilmu teori. Nah, nanti yang dijabarkan ulama ini namanya ilmu terapan. Jadi yang kita dengar-dengar terap. Tiap daerah pasti beda. Kalau di Jawa hari raya itu mesti kemarin hari Kamis. Iya. Nah, kalau di Jawa kebetulan kami kan pulang hari Rabu. Padahal kan Muhammadiyah sudah menyatakan raya masih biasa. Belum raya. Nah, baru rayanya hari Kamis. Semua sepakat bahwasanya raya itu adalah 10 Dzulhijjah. Itu ilmu teorinya 10 Dzulhijjah raya. Nah, kemudian prakteknya bagaimana mencari 10 Dzulhijjah itu? Nah, berbeda pendapat di awal Dzulhijjah. Ada yang mengatakan adalah terbit anak bulan. Yang kedua ada mengatakan muncul anak bulan. Di situ mulai. Yang mengatakan terbit anak bulan itu harus 2 derajat. Nah, kalau muncul bukan 2 derajat, belum termasuk tanggal 1. Tapi bagi yang satu lagi, yang penting muncul walaupun setengah kecil pun juga tetap termasuk. Makanya dia duluan lebarannya. Takwa tuh udah potong sapi dia hari Rabu. Jadi bolak-baliknya adalah Tidak itu yang ada ilmu masalah terapan. ya. Jadi bolak-baliknya adalah sebagai tadi pertanyaan Bagaimana? Ilmu terapan. yang nomor 4 tuh Sebagai seorang muslim, ya ajaran Islam dalam ilmu terapan yang wajib menjadi pedoman hidup sebagai umat Islam dalam ilmu terapan. yang wajib adalah yang kita perlukan. Contoh, semua sepakat bahwa politik Islam itu wajib. Tapi cara menerapkan politik Islam itu belum ada di Indonesia yang bisa meyakinkan bangsa kita. Ada bermacam-macam politik. Begitu juga kalau masalah ekonomi kan sudah yakin semuanya. Maka di sini yang perlu didahulukan. Nah, ketika yang perlu, tiap daerah tentu berbeda-beda. Di sini yang kemudian jadi masalah itu ketika memaksakan daerah lain agar menerapkan ilmu itu. Nah, gitu. Saya kira itu yang kelima. Yang keempat. Pertanyaan terakhir, Pak, bagaimana menurut Bapak pandangan Islam antara hubungan ilmu terapan dengan ilmu ibadah? Ilmu terapan dengan ilmu ibadah hubungannya adalah memang hubungan yang bersifat ada bisa jadi simbiosis begini. Jadi kalau ibadahnya baik, ilmu terapannya dengan sendirinya akan baik. Ya. Kalau ibadahnya bermasalah, ilmu terapannya pun juga akan bermasalah. Jadi hubungan dengan ibadah itu hubungan yang memang
saling mendukung. Jadi mendukung. Jadi kita menengok orang itu ibadahnya baik atau enggak. Nanti dalam praktik terapannya bagaimana? Kadang-kadang dia maksudnya bukan main, tapi ribanya bukan main. Contoh di pasar. Kalian pergi ke pasar, ada namanya julu-julu tembak. Ya. Nah, itu julu-julu tembak jelas-jelas riba kan? Ya. Tapi kan nggak ngerti bahwa cara-cara paham. itu nggak paham. Cara-cara itu tuh nggak benar dalam Islam. Belum lagi yang Nah, akhirnya apa? Ibadahnya rusak. Jadi antara ibadah dengan terapan itu memang satu kesatuan. Saling berkaitan. Ya, saling berkait. Saling mendukung, saling berkait. ya. Saya kira itu. Ya. Itulah sedikit walaupun sedikit, walaupun sebentar ilmu yang diberikan atau jawaban yang diberikan oleh Bapak Jumhur. Adik-adik moga-moga paham dan apa yang ditujuannya menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bagi Ustadz juga menjadikan tambah ilmunya kepada kita. Ilmu dibagi bukan makin kurang, makin banyak. Dia mendapat pahala, kita mendapat juga ilmu. Nah, jadi nanti jalan keluarnya seandainya adik-adik kurang paham atau bagaimana kita menghadapi Ustaz, menghadapi Bapak Jumhur. Bapak kami kurang paham ini Pak, kan ada direkam ini. Moga-moga bermanfaat. Nah, dan tugas adik-adik juga selesai. Ibu sebagai penunjuk jalan mudah-mudahan ada juga bertambah juga ilmu-ilmu jadinya. Banyak maaf, terima kasih yang tidak terhingga. Moga-moga apa yang kita jalankan ini menjadikan ibadah di sisi Allah dengan niat yang ikhlas. Banyak maaf, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.